Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ujuk-ujuk, tiba-tiba Mas Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo, menemui Rocky di rumahnya. Rocky Gerung maksud saya itu. Mau tahu alasannya? Karena Rocky Gerung itu idolanya Mas Gibran. Apa bener ini? Serius tuh Mas Gibran bilang begitu. Kalau bilang begitu luar biasa ini. Ini bener-bener luar biasa. Siapa politisi atau politikus nasional yang pernah melakukan seperti Mas Gibran ini? Politisi gaek saja tidak seberani loh seperti Mas Gibran ini. Ingat loh, ingat ini. Bung Rocky Gerung itu haters nomor satunya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu ayahnya Mas Gibran. Nah ini Mas Gibran ini benar-benar berani ini. Pertemuan ini seharusnya membuat situasi politik nasional menjadi adem. Mas Gibran menjadi antitesa politik nasional yang akhir-akhir ini sedang memanas. Saat politisi berlomba-lomba memanaskan politik nasional menjelang pemilu 2024, Mas Gibran mendinginkan suasana. Hebat. Nah, apakah pertemuan elit partai itu bisa mendinginkan suasana seperti apa yang dilakukan Mas Gibran? Wah, ya jelas tidak. Karena mereka itu semuanya, hampir semuanya, politisi itu oposisi semua. Dan tidak pernah membuka diri pada parpol-parpol utama pendukung pemerintah. Mau tahu kelanjutan dari obrolan ini? Simak ngompol episode ini. Siapa yang menyangka seorang anak muda usia 30 tahunan berpolitik belum genap 3 tahun menemui orang yang hobinya mengkritik, mendungu-dungukan bapaknya. Saat sebagian orang menganggap masih ingusan, masih bau kencur, minim pengalaman. Ini benar-benar sikap yang patut dipuji. Elegan dan patut diacungi jempol. 2 jempol malahan. Dan tindakan Mas Gibran itu membuat mati kutu Rocky Gerung. Buktinya apa? Rocky Gerung mengakui bahwa Gibran menang banyak. Ini. Pertemuan itu juga membawa 2 efek besar bagi Mas Gibran. Secara pribadi, membawa efek yang sangat besar. Pertama, dia akan dikenang sebagai politisi yang memiliki kekuasaan hati, lapang dada, rendah hati. Nah, yang kedua ini, momentum itu justru bisa dipakai untuk jualan. Lah iya jualan, ini jualan beneran. Oh Mas Gibran itu dulunya seorang pengusaha. Bahasa kerennya itu endorse gitu. Dan ternyata Mas Gibran dalam mensosnya membuat tebakan loh. Membuat teka-teki. Nah, apa yang mereka obrolkan dan komentar terlucu akan mendapatkan sepatu sneakers yang baru dirilis minggu depan. Ya toh. Usaha sepatu itu usaha barunya Mas Gibran. Nah, itu kan sungguh sebuah tindakan yang anti mainstream dan pasti tidak diduga banyak pihak. Nah, siapa tahu saya membuat konten seperti ini nanti Mas Gibran bisa kirim saya sepatu sneakersnya. Ini loh yang semestinya dicontoh oleh para politisi nasional. Sekelas Rocky Gerung saja mengakui kekalahan itu. Bahasa anak mudanya,
dikadalin. Dikadalin loh itu. Nah, lihat. Siapa yang bisa marah atas tindakan Mas Gibran? Ayahnya? Tentu tidak. Apa yang dilakukan Mas Gibran, ayah Jan Etes itu masuk dalam pola komunikasi kok. Tentang bagaimana cara mencairkan suasana politik yang sedang memanas. Dan politik menang-menangan itu. Ya, tidak selalu dalam arti berhadapan-hadapan itu terus panas-memanas. Serta saling adu kekuatan. Apalagi wartawan. Gibran menemui Rocky Gerung itu dengan kata sowan. Nah, sowan. Bagi orang Jawa, kata sowan itu bermakna menemui atau mendatangi. Tetapi dengan suasana hormat, menghormati bagi yang lebih tua. Jika dengan sesama usia, ya bisa dibahasakan dengan moro, teko, atau datang, mertamu, atau bertamu, atau silaturahmi. Mungkin sudah puluhan kali Rocky sebut Jokowi macam-macam. Ya dungulah, ya apa tetek bengeh lah. Ketika Pak Jokowi saat bertemu dengan Elon Musk, misalnya ini, pria mantan dosen UI itu malah menuduh presiden itu hanya cari sensasi dan ilusi saja. Lalu juga mengungkapkan, wah itu hoak terbaik, itu hoak versi penguasa. Tentu hal itu ditujukan kepada pemerintah. Bahkan ketika peneliti National University of Singapore, Profesor Kizore Mahbubani, menyebut Jokowi adalah seorang yang jenius. Lalu Rocky Gerung mempertanyakan, di mana kejeniusan presiden itu? Nah, saat presiden, kejeniusannya di mana? Pada saat presiden mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki tata krama dan sopan santun. Tapi apa? Rocky Gerung membalasnya dengan menyatakan, sopan santun itu sebagai kemunafikan dalam berpolitik. Sesat berpikir, yang sesat-sesatnya berpikir. Aneh kan? Apa yang dikatakan Rocky Gerung. Nah, sepertinya bertemunya wali kota Solo dengan Rocky Gerung ini seakan-akan Mas Gibran melemparkan kemunafikan itu pada dirinya. Pun ketika terjadi reshuffle kabinet Juni lalu, saat Zulkifli Hasan menggantikan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanahan yang dijabat Sofyan Jalil diganti oleh Bapak Hadi Cahyanto, Rocky menyebutnya sebagai permen untuk emak-emak. Aneh kan? Masa disebut permen untuk emak-emak? Di mana itu alasannya? Nah, kembali soal pertemuan Gibran dengan Rocky Gerung. Nah, wahai para politisi muda, lihat. Perhatikan dan contohlah dia. Jangan anggap Gibran hanya sekelas wali kota. Ternyata sepak terjangnya benar-benar mematikan Rocky Gerung. Ayo, para politisi muda, utamanya anak-anak politisi seperti AHY, Ibas, Prananda Surya Paloh, Fitri Surya Zulkifli Hasan, Revindra Erlangga Hartarto, siapa lagi? Ayo, dan lain-lainnya. Jangan hanya mengekor orang tua kalian, apalagi mengekor politisi yang lain yang bisa jadi bukan menjadi contoh yang baik. Terbukti loh, banyak yang terjebak dalam permainan serta terus-menerus di bawah bayang-bayang orang tuanya. Pernah lihat Jokowi menuntun Mas Gibran? Nggak pernah kan? Pernah lihat ketika Jokowi melakukan tugas kenegaraan dan Gibran sebagai wali kota harus menyertai, mendampingi? Apakah pernah lihat? Apakah benar-benar Mas Gibran seperti itu? Apakah pernah Mas Gibran harus berdiri di samping presiden? Nah, beberapa kali loh
kunjungan resmi Pak Jokowi di Solo, Gibran itu malah berdiri jauh dari presiden. Minggir dia. Bahkan dia harus pontang-panting memastikan segala acara presiden di Solo itu bisa berjalan dengan lancar. Dia termasuk berlari-lari mengejar mobil rombongan presiden. Karena memang mobil wali kota tidak termasuk dalam rombongan VVIP yang diizinkan berhenti di dekat lokasi. Munculnya Gibran sejak awal banyak diremehkan orang. Dia banyak dituduh waktu akan mencalonkan sebagai wali kota Solo. Hanya mendompleng ketenaran bapaknya. Hanya menjalankan politik dinasti. Ternyata semua salah. Setelah 2 tahun menjabat kepala daerah, kita benar-benar dibukakan mata kita. Jangankan dengan bapaknya sebagai presiden. Bertemu dengan gubernur saja loh. Dengan Pak Ganjar Pranowo. Mas Gibran tetap harus menunduk. Bukan sekedar menghormati pejabat yang lebih tinggi. Namun juga menghormati orang tua yang lebih tua. Beberapa menteri yang datang ke Solo contohnya juga tetap disambut dengan baik. Termasuk di dalamnya Menteri Pariwisata yang datang ke Solo. Yang pernah menjadi cawapres loh waktu itu. Bertarung dengan bapaknya Pak Jokowi di tahun 2019. Nah, gimana kalau seperti ini? Masih meragukan kapasitas Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo? Masih menganggap beliau anak bau kencur? Masih menstigma sebagai politisi karbitan? Politisi dinasti yang memanfaatkan nama besar ayahnya? Ayo, para politisi, khususnya politisi muda, tunjukkan kepada kami bagaimana berpolitik yang menyenangkan dan mengembirakan. Agar nanti ketika pada tahun 2024 tahun politik, ketika pemilu digelar, tidak ada lagi kesumpekan, ketegangan, apalagi konflik di berbagai daerah. Mari kita menyambut pemilu dengan keriangan dan sukacita. Mau tahu kelanjutan ini? Demikian ngompol ngopini politik Om Begawan. Kita bertemu di ngompol berikutnya.